Right, Mas Adit, welcome. Jadi hari ini kita seneng banget ya, dari tadi kita udah menimba ilmu sama-sama, mindset grindnya. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang jadi berkat dan juga bisa eksekusi buat teman-teman. Dan punya impact walaupun di ekonomi atau situasi yang nggak menentu seperti sekarang. Nah kita boleh dong belajar juga dari, ini kan ada kolaborasinya Theo dengan Gramedia juga gitu ya. Kita pengen tahu jadi seperti apa sih impactnya, impact sosial terutama yang sudah dilakukan oleh Gramedia. Karena brand ini tumbuh besar bersama kami-kami semua, bersama kita semua, betul kan? Masa kecil kan pasti akan ke toko buku abis pulang sekolah gitu loh Mas Adit. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Jadi Gramedia, mungkin ada yang belum tahu, usia kita sudah 50 tahun. 50 tahun. Bahkan lebih, 50 tahun, wow. Mungkin dan jangan-jangan terus yang survive. hadir di sini, jangan-jangan dulu juga belum lahir kan. Termasuk saya juga maksudnya. Benar, Jadi kita impact Gramedia terhadap masyarakat di Indonesia khususnya sudah 56 tahun. Kita merupakan bagian dari sebuah literasi, kita bergerak literasi dari zaman tahun 70-an. Iya. Hingga sekarang kita membina beberapa komunitas baca juga. Kita juga menyelenggarakan event-event khususnya terkait literasi. Terakhir mungkin teman-teman Semesta Buku, jadi sebuah event terbesar kita mengkolaborasikan penulis, kemudian talk show dengan penulis, kemudian book signing dan lain-lain dengan event literasi, dengan event komunitas. Dan yang terakhir kita bekerja sama dengan Perpustakaan Jakarta di Cikini dengan Jakarta Menulis. Jadi dalam sebuah ekosistem literasi yang kita bina tidak hanya sebuah toko bukunya ya, tapi mulai dari sourcingnya di awal, para penulis itu sendiri, kita kolaborasikan kreativitasnya, inspirasinya dan lain-lain menjadi sebuah ekosistem yang lengkap literasi yang sehingga menjadi sebuah buku yang diterima, salah satunya diterima teman-teman pada siang hari ini. Itu salah satu impact Gramedia selama ini ya Mbak Indria. Ya, menarik banget loh, karena memang tadi kita bicara soal bisnis itu juga harus membangun ekosistemnya dan tidak lupa juga untuk memberikan impact yang memang invisible walaupun secara uangnya itu dinilainya juga adalah sesuatu bentuk sosial yang bisa kita berikan secara terus menerus buat masyarakat ya. Nah kalau Theo sendiri punya pengalaman apa nih kalau inget-inget zaman dulu ya sama toko buku Gramedia coba? Waduh, kalau aku sih agak kriminal ya. Gimana maksudnya kriminalnya? Aku kan tinggal di daerah Mangga Besar. Aku paling familiar sama Gramedia Hayam Wuruk berarti dan Gramedia Pasar Baru. Ya. Nah, Gramedia Hayam Wuruk dan Pasar Baru ini menjadi tempat aku tumbuh besar agak kriminal. Aku nggak tahu kalian melakukan atau enggak ya. Cuman aku tuh dulu kan suka banget komik. Iya. Sampai sekarang jujur aja mungkin aku penulis buku yang lebih banyak baca komik. Baca buku nih jujur aja. Iya. Aku suka banget komik tapi dulu buat aku komik tuh mahal. Yes. Jadi aku setiap kali ke Gramedia Hayam Wuruk atau Pasar Baru, kalau komik yang aku suka udah keluar, edisi baru udah keluar, aku datang untuk ngintip. Apakah ada pionir yang sudah buka bungkus plastiknya duluan? Bungkus plastiknya. Nah, di sini masih ada nggak yang pernah ngerasain kayak gitu? Ada. Masih ada kan? Asli. Banyak Pokoknya- juga ternyata. Berarti kita seumuran guys. Nah. Oke, kita nyampe lihat, oh komik ini, episode segini kan? Iya. Mana yang udah dibuka ya? Terus kita cari-cari, kita buka-buka gitu kan. Yoi. Begitu udah ada yang kebuka, wah puji Tuhan, udah 2-3 jam di situ. Deprok di bawah. Itu inget banget loh asli. Ini sorry loh ya. Salah. Ini sorry loh ya. Dimaafkan. Karena sekarang nulisnya bareng sama Gramedia. Tapi anyway itu memang sesuatu yang terus kita inget gitu ya. Yang berhubungan sama buku. Tapi ternyata itu nyandu banget. Dan ternyata bisa membentuk pemikiran kita sampai dengan sekarang. Tapi menurut Mas Adit ya ini kan banyak perubahan sampai dengan sekarang kalau kita sebut. Apa perubahan terbesar di era sekarang kalau menurut Mas Adit sendiri yang bisa kita kulik nih dari Gramedia? Sebelum menjawab pertanyaan tadi nyambung ke Koteo ya. Jadi mungkin ini sesuatu yang hal aneh bagi teman-teman semua ya. Kok Gramedia bahkan memperbolehkan masyarakat, pelanggan, pembeli jadi deprok di bawah sampai sekarang gitu kan, sampai buka plastik sebuah buku. Memang kita bolehkan teman-teman. Oh, jadi emang bukan boleh buka plastik ya? Memang boleh membuka Yaudah, buka plastik. aja sekarang. Boleh, boleh. Nanti kalau Untuk ke toko. dibaca dan lain-lain Oke. sampai sekarang tetap kita bolehkan dan itu merupakan juga jangan-jangan
apakah itu memberikan impact yang sekarang dirasakan oleh teman-teman semua sekarang. Iya. Kemudian menjawab pertanyaan Mbak Indri, tantangan terbesar saat ini tentunya sudah tidak asing lagi ya, kita semua tahu digitalisasi, apalagi setelah COVID pandemi, gitu kan. Tapi dengan era digitalisasi sekarang, kami Gramedia tadi karena merupakan sebuah ekosistem literasi, tetap kita yakin kok bahwa pembaca buku, peminat buku masih. Bahkan angka-angkanya nanti mungkin akan di sesi berikutnya masih baik, masih bagus pembaca buku di Indonesia. Terjadi pergeseran, iya. Makanya kita selalu harus beradaptasi, kita harus selalu kalau secara teori kan mungkin kita tahu yang disebut dengan survival of the, ini kan bukunya juga ini ya, survival for the fittest. Jadi bukan yang paling kuat ya teman-teman, tapi yang bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan zaman. Iya. Cluenya apa? Satu, dengarkan kata konsumen, dengarkan kata pelanggan kalian, dengarkan apa yang terjadi di luar. Selama kita bisa merubah, beradaptasi, kemudian mengimplementasikan, mengeksekusi dengan bisnis kita masing-masing, yakin bisnis kita akan panjang. Iya. Itu sih Mbak Indri. Iya, makanya tadi kan kita juga banyak ngomongin bisnis kan di sesi-sesi sebelumnya, dan kalau teman-teman tadi pertanyaannya adalah pengen bikin bisnis yang sustain dan long term, Gramedia itu salah satu contohnya, bener nggak? 50 tahun, jadi makanya Mas Adit di sini tuh juga bisa jadi salah satu sosok yang menginspirasi dan menceritakan bagaimana proses adaptasi itu terus dilakukan. Nah kalau menurut Theo sendiri itu adalah salah satu cara untuk survive juga kah? Mungkin teman-teman ada juga yang pengen cari side hustle, harus punya side hustle kah atau gimana menurut Theo? Kalau adaptasi dan ngomongin survival of the fittest itu udah dari zaman dulu ya. Manusia akan terus di-push untuk beradaptasi. Karena pilihannya cuma satu. Kalau kita nggak mau catch up, kita ketinggalan. Yang membedakan adalah kita aware nggak kalau kita berhenti bergerak kita akan ketinggalan. Atau biasanya orang udah stabil, nikmat dulu, ketinggalan, baru panik. Loh kok, waduh saya telat nih, waduh gitu loh. Akhirnya baru kejar-kejaran. Tapi kalau ngomongin masalah side hustle atau stream of income, saya rasa sudah tanggung jawab kita sebagai seorang manusia itu diciptakan Tuhan untuk terus berkembang. Jadi saya adalah orang yang percaya bahwa apakah setiap orang bisa jadi kaya? Tergantung kayanya berapa dulu. Tapi kalau ditanya apakah setiap orang pasti bisa punya $1 juta? Wah sekarang udah naik lagi tuh. Yang punya 15 M aja sekarang udah gak $1 juta itu kan ya. Sekarang $1 juta udah naik berapa 3 M ya. Udah mulai 18.000. Jadi apakah semua orang bisa ke sana? Belum tentu. Tapi setiap orang harus bertambah kaya dari posisi dia yang sekarang. Dengan cara apa? Ya tadi, being adaptif untuk punya earning powers atau side hustle tambahan. Kenapa saya ngomong gitu? Nggak ada side hustle mah saya nggak survive. Saya ya bayar kuliah jual kue lapis, di Lokasari di Roxy ada tempered glass, ada power bank, ada casing handphone, ambil. Di Mangga 2 ada cardigan, ambil. Di mana aja ada peluang, selama ada yang beli kita ambil, mau gimana. Apa kita bilang kue lapis aja deh udah cukup buat bayar kuliah, yang lain gak usah. Enggak begitu. Iya kan? Akan terus ada kesempatan kita untuk bertambah dan growing. Kenapa? Karena pertambahan uang yang didapatkan dari pertambahan income, kalau kita bisa kelola, itu kan sering kita sebut dengan uang dingin atau uang nganggur ya. Nah, kalau teman-teman mau tambah kaya atau punya peluang jadi orang kaya, uang nganggur harus ada. Manusia mana yang paling gak bisa ngambil tangga adalah manusia yang gak punya likuiditas. Kenapa? Krisis terjadi bisa anytime. Pasar saham COVID crash sekarang crash. COVID yang bisa ambil siapa aja yang punya duit nganggur. Nambah. Kripto juga gitu. Emas juga gitu. Semua peluang kita masih bisa ambil. Gak totally ketinggalan ketika kita punya likuiditas. Gitu sih. Lebih ke situ ya. Dan kalau bicara soal masa krisis dan gimana cara survive ini lain lagi. Mungkin kita bisa belajar dari Mas Adit kali ya. Gimana sih Gramedia bisa survive pada saat masa COVID waktu itu ya. 2019 sampai 2022 kan. Kita hampir 3 tahun loh. Gimana tuh Mas ceritanya? Jadi kalau cerita sedikit, puncak-puncak Gramedia tinggi-tingginya, bagus-bagusnya beneran sebelum COVID teman-teman. 2018, 2019. Tiba-tiba COVID
tiba-tiba 99%, hampir 100% toko se-Indonesia tutup. Kita sampai negosiasi waktu itu kan masih ada dalam tanda kutip boleh buka berusaha kalau itu jualan sembako ya, kalau nggak salah waktu itu, kebutuhan pokok lah. Waktu itu kita sampai minta teman-teman Gramedia seluruh Indonesia untuk bernegosiasi dengan, kalau dulu ada tim apa namanya tim COVID dan lain-lain lah ya, tim daerah gitu kan, boleh nggak Gramedia tetap buka. Jadi kita menggunakan alasan alat tulis, kemudian alat sekolah dan lain-lain, walaupun waktu itu tidak ada orang beli tas dan buku tulis, tapi waktu itu kita ada jualan komputer loh, kita ada jualan laptop loh, kita ada jualan macam-macam yang terkait digitalisasi, balik yang tadi kan. Jadi kita sampai bernegosiasi dan itu pun juga ternyata tetap tidak dibolehkan. Akhirnya kita, oke deh Pak, kita nggak buka toko, jadi gerbangnya ditutup, tapi hordeng lah ya, bukan hordeng, kalau rolling door-nya boleh dibuka yang di kaca, kita sampai begitunya. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah kita masih berjalan waktu itu, walaupun COVID, walaupun ya harus kita akui yang namanya sales, revenue turun drastis, habis turun 70%, kebayang kan. Nah apa yang kita lakukan saat itu? Yang pasti tadi survival for the fittest, langsung kita rubah semua bisnis proses yang ada di dalam Gramedia. Mulai dari teman-teman penerbit di Gramedia sampai dengan teman-teman retail toko, kita kolaborasikan semua sehingga kita tetap berbisnis dengan cara apa? Kita percepatan digitalisasi. Kebetulan kita langsung berubah switch juga. Kita bukan toko buku, kita sekarang ngomongnya toko Gramedia. Kita sekarang ngomongnya adalah retail. Karena ketika kita terjebak dalam sebuah toko buku dalam tanda kutip, kita jadi kayak ini ya. Jadi ketika akhirnya kita langsung sepakat, ini mungkin ini adalah ekosistem kita Gramedia, mulai dari penerbit, kita ada 6 penerbit, kemudian kita percepat di online waktu itu. Gramedia.com kita perbaiki engine-nya, kita perbaiki development-nya dan lain-lain. Kita buka semua kanal di marketplace yang ada waktu itu, official store, authorized store dan lain-lain. Sampai kita melayani adalah pembelian atau penjualan di Gramedia langsung ke customer, langsung ke pembaca melalui pesan singkat. Kita menyebutnya dengan pesan bayar antar. Kita waktu itu nggak mikir branding yang aneh-aneh ya, pokoknya yang gampang dicerna, pesan bayar antar gitu kan. Itu kan sebenarnya ya udah jualan lewat WA dan ternyata disambut positif oleh masyarakat pada waktu itu, sehingga kita berhasil hingga sampai sekarang omni channel kita, kemudian itu ada sekarang online kita gramedia.com, pasti teman-teman tahu. Kita ada Gramedia Mitra, jadi Gramedia Mitra ini adalah khusus untuk usaha reseller. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai dalam tanda kutip mungkin mencoba menjadi reseller, kita fasilitasi dengan Gramedia Mitra dan ada Gramedia Affiliate. Ini adalah khusus untuk, ini yang kekinian juga kan, anak-anak sekarang kan suka bikin konten tuh. Gimana bikin konten tapi sekaligus jualan. Ternyata bisa loh dan berhasil dan banyak sekarang yang menggunakan hal itu. Itu yang kita lakukan sih Mbak, selain tentunya digitalisasi buku ya, dari buku cetak menjadi e-book juga terus kita lakukan. Betul, seperti betul. itu Mbak Indri. Jadi adaptif terus kemudian percepat digitalisasi dan bangun ekosistem, ini masih relate banget sama grind theory yang tadi kita omongin dari tadi pagi gitu. Bahkan tadi Mas Billy juga udah menekankan seberapa pentingnya mengembangkan ekosistem ini, termasuk di antaranya adalah ada poin kolaborasi di salah satunya ya, berarti Mas Adit ya. Nah ini kolaborasinya waktu itu Theo sama Gramedia tuh ceritanya awalnya kayak gimana untuk bikin buku ini? Boleh diceritain nggak? Ini mungkin pada nggak tahu ya. Buku ini adalah proyek paling tidak percaya diri Theo Derek seumur hidupnya. Karena saya adalah pembaca komik. Orang dibilang dari tadi baca komik ya. Bilang, saya baca tuh buku cuman 2. Satu yang pernah tamat itu tuh Seni Bersikap Bodoh Amat. Oke, Mark Inggrisnya Manson. tuh Subtle Art of Not Giving a Bip gitu ya. Udah gitu Alkitab belum beres. Belum beres. Yang udah tamat 6 kali solo leveling gitu. Sama Naruto Shippuden tuh udah ulang. Ya.
Jadi ini adalah project paling gak percaya diri mulai dari mana? Dari sini. Jadi temanku launching buku 2 tahun yang lalu ya. Di sini. Aku duduk di sini juga as speaker ngomongin personal branding. Satu sesi doang kayak gini, persis studionya ini teman-teman di sini Ini nggak kayak- tahu ada orang yang sama. Kayak kok deja enggak. vu ya jadinya. Iya, persis studionya ini semua. Hah? Selesai sesi keluar adalah sosok paling suportif yang ada di Gramedia yang kontekan sama aku, Mas Windy, iya kan? Mas Windy datang, tek gitu ya. Koteo, apa? Aku lihat sesinya, aku lihat konten Koteo, menarik nih. Mau nggak kita bikin buku collab sama Alex? Gitu, waktu itu gitu ya. Akhirnya aku bilang, kasih aku 3 hari deh, aku doain dulu. Oke. Nah karena dari aku mungkin udah 5-6 tahun yang lalu, catatan suatu hari kalau bikin buku, mau judulnya From Zero to Hero Coret jadi Survive tuh udah ada. Itu udah ada dari beberapa tahun ya yang lalu lah, tapi yang udah nggak pernah Oke. direalisasikan Lagi, karena nggak pede. Ya. Akhirnya di approach, udah aku doakan, ngobrol sama istri juga, ngobrol sama partner bisnis juga kan kayak gila gue diajakin bikin buku nih, gimana ya? Nah sebelum itu aku tanya dulu, teman-teman di sini yang baca buku From Zero to Survive pernah baca prakatanya nggak? Pernah Ada nggak yang baca prakatanya? Baca nggak? Ayo, nggak pada baca prakatanya baca. Baca. Nah, yang belum baca deh prakatanya. Kalian akan lihat, nih orang bukan penulis. Kak, iya tuh siapa? Iya kenceng banget. Terima kasih. Iya katanya. Iya. Katanya. Itu bener-bener bukan kayak prakata penulis dah. Bener-bener kayak ngobrol aja gitu. Nah itu bener-bener didoain akhirnya yaudah mas mau bikin. Tapi aku minta judulnya ini. Terus ini aku kasih tahu lagi. Ini adalah project pelayanan. Jadi awalnya aku bahkan kagak ngurusin itu royalti berapa persen. Oke. Aku ngomong sama partner bisnisku Billy. Kita waktu itu lagi bangun komunitas Komsel lah ya. Ya. Terus aku bilang, ini gue bikin buku kalau emang Tuhan mau pakai jadi berkat. Pre-ordernya semua duitnya masukin ke Komsel. Oke. Gue gak mau ambil spacer pun. Ya. Karena ini hidup yang Tuhan kasih. Gue mau pakai hidup yang Tuhan kasih ini jadi berkat buat orang juga. Ya. Kalau Tuhan mau pakai ke sana, jadi tanya Mas Windy. Kita meeting nih, tiap meeting. Ya. Kok Theo, aku izin ya propose buku ini jadi project mega bestseller ke atasanku. Ya, aku tanya, mega bestseller apa tuh Mas? Masih- Itu, Oke. itu kok buku yang kejual lebih dari 10.000 ya. Yes. 10.000. Kejual Mas, 10.000 Mas. Mas tanya nih istriku, aku bilang, Mas boleh gak yang lain aja? Ini aku project pelayanan, jangan kasih aku tanggung Iya. jawab. Kamu tuh lebih pede dari aku bilang. Mas Windy tuh lebih pede dari aku selalu bilang gitu tiap meeting Gramedia. Iya. Kata Mas Windy, bisa aku Theo, aku percaya deh. Ayo kita coba aja, yuk gak apa-apa ya, yang penting kita jadi berkat deh. Tanya tuh Mas Windy tuh, tanya semuanya. Ya udah yang penting jadi berkat deh. Udah jalan, pre-order juga kayak waktu itu belum nyampe 1.000-nya belakangan. Cuman berapa ratus, Oke. 600, akhirnya sampai 700, 800, 900, 1.000 pas kan. Ya. Aku udah bilang sama Billy, mantep Bill, kita bisa bikin retret nih gue bilang nih. Asik. Pre-order udah beres, Ya. ya kan? Gila dong jalan Tuhan. Begitu di launching Maret minggu kedua kalau nggak salah. Berapa Itu tuh? bulan Lagi. April awal udah 6 kali cetak. Wow. Aku sampai kaget. Tiba-tiba Mas Windy cuman ngechat doang. Mas Theo, bukunya kita ganti cover ya? Hah, Kenapa? Gitu. Iya, Eh. jadi bestseller. Hah, kan baru sebulan mas? Iya. Iya, bisa. Bisa kan saya udah bilang. Eh. Karena aku bilang, tapi kan kita deg-degan bareng Iya. aku bilang. Waktu awal memulainya Iya, ya. jalan lagi sekian waktu 3-4 bulan. Mas Theo, kita izin cetak lagi ya. Cetak berapa mas? Cetak 20.000. Mas buset 20.000 siapa yang baca? Udah Mas Theo, bisa. Dia ngomong loh ya Mas Adit ya. Suruh dia yang tanggung jawab ya. Bisa. Bisa. Ya udah, oke nih, oke. Jalan lagi, bikin lagi. Kita izin tempel beberapa bulan lagi, izin tempel mega bestseller ya. Berapa tuh? Buset, mega bestseller kan 10.000. Ya. Itu setelah 3 bulan. Oh my God. Aku kaget. Terus yang aku lebih kaget lagi, mentionan dari kalian itu pada kayak orang kebaperan semua. Jadi orang kalau mention itu teksnya bisa panjang-panjang. DM bisa panjang-panjang. Aku sampai kayak, wah gila ya ternyata ini buku bener-bener bisa berdampak. Yes. Dan berdampaknya itu bisa luas, kenapa? Mungkin sekarang kalau kita mau ngomongin masalah
Pure Cuan. Sorry Mas Adit ya. Ini bagian gak enaknya nih. Kalau ngomongin Pure Cuan, mungkin aku bikin sendiri. Oh iya. Tapi karena aku punya partner yang nih kayak Mas Windy, udah kayak semi konsultan. Udah kayak semi psikolog. Semi psikolog. Menenangkan hati, Iya. apa aja di cover. Terus yang aku seneng adalah begitu nyampe ke Gramedia di kota-kota pelosok sana, itu bisa DM sampai Koteo. Akhirnya bukunya masuk loh ke Gramedia. Wah itu rasanya guys kayak Nyes gitu ya. jir, bisa loh ini Bisa. orang. Nah ini terakhir ya, ini Yes. seru lagi. Teman-teman, kalian sadar gak buku From Zero to Survive semuanya hardcover? Iya ya sadar ya? Betul. Pernah lihat gak buku yang cuman launching hardcover doang? Pernah dong. Nah, tapi jarang. Biasanya ada soft cover, ada hardcover. Hardcover. Ini dari awal semua hardcover. Hardcover. Tahu nggak Mas Windy bilang apa? Ini pertama kalinya kok Theo, buku baru launching kita kasih hardcover. Kenapa? Ketipisan kok. Bukannya apa nih, laku mah laku. Kalau ditaruh di rak, kerendam. Bukunya cuma segini. Itu bikin 110 halaman udah setengah mati. Udah sampai ilustrasi bisa nggak? Bisa. Coba kalian lihat ada ilustrasi kan? Nah, pakai quotes bisa nggak? Bisa. Coba cari. Ada quotesnya kan? Ada, Maksimal. Cuma 110 halaman. Sampai akhirnya Mas Windy bilang, kita hardcoverin semua nih Mas Theo. Waduh. Ya udahlah jalan gitu aja. Nah sampai hari ini aku juga kaget baru ngecek. Kan Alex itu selalu nge-tag buku yang penjualannya nomor 1 tiap bulan. Kemarin aku lagi ngecek sama Billy. Tahu nggak teman-teman gilanya? Dari bulan Maret tahun lalu launching. Sampai bulan apa ini? April, Mei ya? Mei belum selesai, April lah ya. April tahun ini. Itu buku tiap bulan aku di tag Alex penjualan Cetak nomor 1. ulang. Wow, tepuk tangan dulu dong buat From Zero to Survive. Desember Mas Windy cuma bilang, Mas Theo selamat. Kenapa? Apalagi Iya, katanya? buku Mas Theo jadi buku yang paling laris satu Gramedia Nasional non fiksi. Oh wow, luar biasa loh. Ini terakhir, nih Pak Erwin nih bawel, ini terakhir. Kalian tahu nggak? Grind Theory ada gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara podcast sama Om Ded kan? Yes, itu Tahu juga. nggak podcast sama Om Ded pertanyaan pertama apa? Kenapa buku lu judulnya From Zero to Survive. Bayangin Luar perjalanan. biasa bukan? Gila nggak? Jadi ya ketika aku melakukan sebuah hal aku selalu bilang kan, makanya aku selalu bilang teman-teman ayo fokus impact. Yes. Ayo fokus impact, ayo jadi berkat. Karena setahun ini aja aku nggak tahu project pelayanan ini bisa bawa ke sini, bisa bawa kemana-mana, bisa jadi jam tangan, Ya. lumayan. Lumayan tetap ya. Tapi bener loh, ini pas aku tadi buka quotes, ini pas banget ini tadi ngomongin soal sustainability. Aku lanjutin lagi ya teman-teman ya. Selain buku ini punya impactnya, juga ngingetin kita akan pentingnya soal ekosistem dalam bisnis. Tadi teman-teman kan juga banyak yang berbisnis. Nih di halaman 28. Menurut gue kunci sustainability dalam bisnis adalah ekosistem. Tanpa ekosistem, lu cuma berdiri sendiri. Nah ini, tadi yang dari kita obrolin juga ya dari partnership Gramedia dan lain-lain. Ini kalau ngomongin soal kolaborasi, tadi kita udah lihat sendiri kan Mas Adit gimana prosesnya. Tapi kalau skema partnership tuh possible gak sih dan seperti apa? Sebelum ke pertanyaan, nyambung ke Theo dulu Ceritanya ya. Theo ya. Tadi kan sempat menarik sebenarnya. Daripada diterbitin dengan orang lain, kenapa nggak terbitin sendiri gitu kan. Bedanya apa teman-teman? Ekosistem. Ekosistem. Gramedia memiliki ekosistem dari hulu hingga hilir. Sehingga ketika termasuk sekarang menggunakan Kompas TV Studio kan part of ekosistem kita Kompas Gramedia kan. Jadi seorang penulis betul-betul kita hargai hasil jerih payahnya dalam menulis gitu kan. Terakhir kita juga bekerja sama dengan DJKI dan Komdiki untuk mengeluarkan kampanye literasi karya asli. Jadi jangan beli bajakan ya teman-teman ya. Jadi belilah buku Theo yang asli di Gramedia gitu kan, baik online maupun offline. Jadi kita memiliki ekosistem itu yang lengkap. Termasuk, nah ini kita juga menawarkan kita menjadi berkat bagi orang lain, kita berimpact kepada orang lain, bisa loh. Tadi kan ada mitra, ada affiliate, kita ada lagi satu lagi dengan Gramedia Partnership disebutnya. Jadi mungkin teman-teman tadi sempat kenalan, ada yang dari Medan, ada yang dari Surabaya, ada yang tidak hanya ternyata hebat sekali. Impact sebuah buku From Zero to Survive ini ya, ternyata dari luar kota pun juga banyak dan sengaja datang ke acara ini.
mungkin teman-teman ingin memberikan impact, dampak kepada masyarakat, kepada tadi, jangan-jangan karena bisa jadi pemicunya faktor sederhana kayak tadi. Dulu suka baca komik, dulu suka baca novel. Kalau tadi komik ya, kalau novel ada yang lucu lagi sih. Jadi kadang-kadang dipakai buat janjian, pacaran. Kalau dulu ya, jadi dulu ya. book date itu kalau sekarang kata-kata kerennya book date ya. Kalau dulu ya udah janjian pacaran itu paling aman di mana coba? Di toko buku. Toko Gramedia, betul. Karena kan izin orang tuanya kemana? Ke Gramedia. Ke Gramedia mah, kan Ya, orang ketawa taunya iya kali. yang ketawa kerjanya tuh. kenceng bener itu. Nah jangan-jangan dari hal sederhana itu, Yes. anak-anak atau generasi sekarang supaya literasinya bagus, supaya pendidikannya juga bagus. Di kota saya kok belum ada Gramedia ya, gitu kan? Saya juga ingin dong menjadi berkat buat masyarakat sekitar, buat penduduk sekitar, supaya pendidikan menjadi lebih baik, supaya literasi menjadi lebih baik. Bisa nggak ya saya dengan Gramedia bikin ya nggak susah-susah amat, yang gampang. Oke. Karena Gramedia Partnership itu semua operasional nanti dengan Gramedia. Oh iya. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan lokasi yang sesuai. Kemudian memang sesuai kalau ngomong teori retail kan katanya lokasi gitu kan ya. Kita koordinasikan, kita kolaborasikan dengan Gramedia. Yuk kita buka Gramedia Partnership. Jadi nanti semua sampai ke sistem bahkan, sampai ke pemasaran, sampai ke program marketing. Itu semua sama dengan Gramedia yang lain. Jadi tidak ada pembedaan kalau nanti ini dengan partnership, ini dengan yang murni Gramedia. Semua sistem, semua program adalah sama. Operasional semua di-handle oleh Gramedia. Sampai ke alokasi persediaan atau inventory atau produk buku 5 tahun gitu kan. Nanti yakinlah pasti teman-teman akan jadi berkat, akan jadi impact buat masyarakat sekitar dengan Gramedia Partnership ini. Nah ini, Theo sendiri gimana ngelihatnya? Selain karena impact, tadi juga nyebutin kan bukunya From Zero to Survive ada di kota pelosok sana. Itu tapi juga kalau kita ngomongin partnership, betul impact segala macam, tapi ya balik lagi ya, namanya bisnis kita harus ngomongin segi bisnisnya juga ya. Tapi maksudku gini, kalau aku sekarang memposisikanku orang daerah, mungkin aku kan sangat menarik. Kenapa? Karena satu, faktanya edukasi itu rising. Kalau enggak, siapa yang mau follow saya? Kontroversinya nggak ada, gosipnya nggak ada. Jelas, kenapa follower saya bisa 1,3 juta? Berarti begitu banyak orang dari daerah ke daerah, ujung kiri sampai ujung kanan, itu semua tuh lagi rising banget, lagi craving banget untuk belajar. Satu, aku melihat dari market edukasi itu lagi rising. Kedua, ya elah namanya partnership ke daerah, boba-bobaan aja kita bawa. Mau mereknya sama aja kita bawa terus. Iya kan? Daerah itu banyak sekali opportunity gitu loh. Apalagi kalau yang berhubungan dengan seperti ini. Karena aku juga sering banget ngisi acara, apalagi aku beberapa kali kayak ke Kalimantan ya. Wah itu gila loh effort mereka buat ikut acara kayak gini, itu semua naik pesawat. Karena jarang sekali ada kesempatan edukasi gitu. Jadi maksudku kalau memang di daerah ini boleh banget bener-bener dikonsider. Dan aku gak tahu ya, ini aku iseng kepikiran. Boleh gak kita kolaborasiin sekalian sama bisnis kekinian daripada kita bikin kopi-kopian doang? Misalnya kita bikin nih Gramedianya, ini tempat nongkrongnya. Terus sekarang pajangan kartu Pokemon aja ada coffee shopnya. Masa orang baca buku kagak boleh ada jualan kopi, jualan snack, any kind of it gitu. Nah itu bisa gak sih Mas sebenarnya kita combine gitu tuh? Bisa ya? Boleh banget, bisa sekali. Itu bisa? Bisa, sangat bisa. Jadi kita bikin kayak kafe, ya kafe buku lah ala-alanya ya. Betul, buku kafe ya. Jadi konsep itu memang, dan udah sangat berkembang kan sekarang buku tuh jadi lifestyle, jadi bagian dari lifestyle. Kartu Pokemonnya dipajangin dikasih coffee shop, orang ngumpul ya sekarang. Masa ini buku bisa belajar, bisa berdampak, bisa berkembang, bisa ngobrol, bisa networking. Bisa janjian, bisa pacaran. Udah gak perlu lagi kita bersembunyi di balik toko buku Gramedia. Mau kemana? Mau ke Gramedia Jalma misalnya. Di Gramedia Jalma di Blok M itu rame banget kan. Dan itu adalah salah satu bukti. Mungkin Mas Adit boleh sharing sama kita juga apa yang bikin prospek bisnis ini tuh jadi relevan sampai dengan sekarang gitu. Oke, jadi mungkin ini sebuah fakta yang kadang-kadang kita juga
diinformasikan yang kurang pas ya, kurang keliru. Kalau dulu teman-teman mungkin termakan informasi bahwa katanya literasi Indonesia terbawah nomor 2 menurut UNESCO gitu kan. Enggak loh. Waktu itu kita sampai konfirmasi ke Kementerian Pendidikan, di Kementerian Pendidikan Nasional kalau yang beberapa tahun lalu ya, pemerintahan yang sebelumnya. Bahkan katanya penelitian itu pun yang katanya dari UNESCO, ketika dicek di laman UNESCO-nya sendiri, tidak ada teman-teman. Jadi tidak ada. Sebenarnya tantangan pendidikan Indonesia atau literasi Indonesia apa sih teman-teman? Akses. Akses terhadap buku. Jadi mereka tadi yang di daerah, bahkan tadi kan untuk ikut acara aja sampai naik pesawat. Sama dengan kondisi perbukuan kita Indonesia saat ini ya, terhadap akses. Dan bahkan ini yang terakhir faktanya tahun 2024, tingkat kegemaran membaca Gen Z ini, generasi yang paling kekinian, yang paling baru ini bahkan 72%, 72,5%. Lalu kita ngomong penjualan buku. Penjualan buku sendiri meningkat. Mungkin next slide. Di dalam Gramedia sendiri saat ini penjualan buku bahkan tumbuh 28% kalau saya menyebut angka ya. Contoh salah satunya buku yang sekarang buku yang dibawa teman-teman. Buku yang dibawa teman-teman karya Theo ya. Itu salah satu buku masih laku. Orang masih baca buku dan orang masih datang ke toko buku. Masih. Kemudian apa yang kita lakukan? Tadi kolaborasi sekarang butuh juga sambil nongkrong, sambil dalam tanda kutip kadang-kadang belajar, sambil bahkan meeting online, bahkan belajar online. Itu semua kita fasilitasi. Jadi melalui beberapa desain Gramedia mulai tahun lalu, kita rubah berkolaborasi dengan tempat untuk beraktivitas dan bersosialisasi ya. Makanya kita juga membina komunitas-komunitas kan. Jadi kalau tadi Theo menanyakan bahwa kolaborasi ini di dunia pun juga sedang begini. Iya. Gitu kan, bahwa ternyata ketika rak-rak buku didampingkan dengan kopi-kopi kekinian ternyata running well. Dan sedikit promosi, akhir bulan ini kita membuka Gramedia Jalma yang lebih besar di Semarang. Wow. Mungkin kalau ada peserta dari Semarang, tunggu. Ada? Yang dari Semarang? Tunggu 29 Mei, Ya. Gramedia Jalma Semarang ya. akan dibuka. Dan kalau tadi kembali ke Gramedia Partnership, bisa nggak sih dikolaborasikan dengan kafe, dengan kopi? Bisa sekali. Bisa banget ya. Desain-desain kita yang untuk Gramedia Partnership sekarang sudah kita sesuaikan dengan rak-rak dan kopi-kopi dan meja-meja untuk beraktivitas. Begitu Mbak Indri. Istilahnya tuh sekarang tuh toko buku jadi kekinian banget ya Theo ya. Keren banget loh. Ini trennya sekarang gimana menurut Theo? Nah, tadi aku agak ke distract itu yang di Novotel Novotel BSD. BSD. Betul. Oh itu bagian dari ini juga. Bukan. Oh itu reference. Itu reference. Oh karena aku aja kemarin pertama kali lihat kok bisa hotel naruh rak buku. Makanya intinya tadi begini, ini buku sedang rising ya teman-teman, sedang bahkan sebuah jaringan hotel internasional pun menggunakan sebuah buku untuk desain interiornya. Kalau kita bicara di luar negeri, bahkan sebuah pusat perbelanjaan ya di Korea, kemudian di negara tetangga, dan itu juga ada bahkan perpustakaan di tengah mall gitu kan, dipajang buku sebanyak itu. Itu juga karena udah tercipta ekosistem ya, mungkin secara digital ada yang affiliate, ada yang rekomendasi buku dan lain-lain, jadi makin hype gitu jadinya bukunya. Tapi siapa aja Mas Adit yang bisa berpartner dengan Gramedia dalam konsep partnership ini? Siapa saja bisa berpartner dengan Gramedia, bahkan mungkin yang saat ini sedang duduk di ruangan ini. Ya? Nanti kita diskusi saja buat teman-teman. Jika ingin memberikan impact kepada masyarakat, kepada mungkin kota zaman kecilnya dulu dibesarkan di mana gitu kan, di daerah di mana, ternyata Gramedia mungkin belum hadir di situ. Yes. Siapapun boleh. Intinya nanti kita biasanya melakukan visibility study. Kita checking double checking juga untuk ini. Intinya adalah bahwa memang bersama-sama ingin memajukan literasi. Karena itu dulu, karena
supaya kita visinya sama nih, supaya tujuannya sama sih. Jadi siapa saja boleh. Siapa saja boleh dan spiritnya balik lagi ke impact dulu ya. Nanti impactnya kita gedein, kemudian nanti bisnisnya kita grow bareng-bareng gitu kali ya. Betul sekali. Kalau Mbak buat Indah. Theo sebenarnya buku itu adalah salah satu alat personal branding yang baik, betul bukan? Right? Setuju? Yang awalnya tidak kepikir untuk Yang jadi alat awalnya personal tidak. branding, tapi ternyata hasilnya gila banget dari buku, jujur aja. Iya kan? Iya, itu membuat impression orang ke aku jadi kayak lebih kenal gitu ya. Kayak lebih akrab ya. Kayak bener-bener jadi, oh Theo tuh jalan pikirannya gini, Theo tuh template-nya begini. Ya. Mungkin kayak tadi siapa di belakangnya komentar, kok aku bisa baca bukumu, terus lihat kamu, hari ini ketemu sama persis ya. Bayangin gak orang baca buku, ketemu ngobrol bentar bisa dibilang sama persis. Iya. Berarti kan personaku ketika kamu baca muncul di benakmu gitu loh. Bener, konsistensi itu. Jadi kita kalau baca buku ini tuh ngerasa kayak diajak ngobrol, bener kan teman-teman ya. Jadi kayak gak diguruin tapi ngerasa jadi punya teman. Tadi kan aku bilang di awal ya, jadi ngerasa kayak punya teman dan itu adalah hebatnya buku ya. Bisa menyentuh hati siapapun gitu. Dan siapapun yang membaca pasti akan mendapatkan inspirasi tertentu. Oke, karena waktunya juga udah mepet. Adit mungkin boleh closing statement ya buat kita semua. Mungkin banyak nih di antara yang masih bertahan atau survive dengan bisnisnya, pengen cari peluang bisnis baru. Silakan Mas Adit. Oke, untuk teman-teman yang hadir di sini, jadi sesuai dengan tema acara ini From Zero to Impact. Jadi kami dari Gramedia ada Gramedia Partnership. Jadi jika ingin teman-teman memberikan impact, memberikan dampak kepada masyarakat, kepada lingkungan sosial sekitarnya, bisa dengan kami. Kita jalan bareng-bareng memajukan literasi Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah risiko terkelola dengan baik. Karena semua operasional, semua sistem, semua promosi dan lain-lain, semua Gramedia yang handle. Dan yang tidak kalah penting adalah ini juga untuk entrepreneurship buat teman-teman yang mungkin mau coba-coba pengen ini bahkan ini lebih aman ya, risiko tadi terkelola. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah ini real business teman-teman. Jadi bukan bukan goreng-menggoreng, ini kan lagi turun semua nih. Jadi ini real business, cash keras, cocok lah untuk kita semua yang hadir Silakan. pada siang hari ini. Yes, nanti kalau mau ngobrol-ngobrol sama Mas Adit bisa langsung aja ya. Langsung colek aja Mas Aditnya. Dan colek juga teman-teman di sebelah-sebelahnya. Siapa tahu ada project-project kolaborasi berikutnya yang bisa diciptakan setelah dari sesi The Grand Theory ini.